Awaluddin makrifatullah, titik nol keberagamaan sejati. Menurut ilmu makrifat, sesungguhnya sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Awaluddin ma'rifatullah, yang artinya adalah, permulaan agama itu adalah mengenal Allah, merupakan salah satu landasan paling mendasar dan paling hakiki dalam memahami esensi beragama menurut kacamata ilmu makrifat. Hadis ini bukan sekadar kalimat pembuka yang mengarahkan seseorang pada pencarian spiritual, namun ia adalah hukum dasar tauhid hakiki yang menegaskan bahwa seluruh amal, syariat, ibadah, bahkan pengakuan sebagai seorang muslim tidak akan bernilai apapun jika belum didahului oleh ma'rifatullah, yaitu pengenalan yang sejati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'rifatullah bukan sekadar ilmu tambahan atau pelengkap dari agama, tetapi merupakan inti yang pertama, pondasi dasar yang tanpanya seluruh bangunan agama itu tidak akan berdiri dengan kokoh, bahkan bisa dianggap tidak berdiri sama sekali. Makrifatullah adalah titik nol sebelum seseorang disebut benar-benar telah memeluk agama Allah dalam arti yang sejati dan diterima olehnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolong Allah dalam ayat ini bukan bermakna fisik, melainkan membela dan menegakkan tauhid yang sejati, yaitu makrifatullah. Karena bagaimana mungkin seseorang membela Allah sedang ia tidak mengenalnya? Dalam ilmu makrifat, dikenal satu asas yang sangat agung. Barang siapa tidak mengenal Allah, maka segala ibadahnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang melaksanakan salat, puasa, zakat, bahkan haji sekalipun, namun belum mengenal Tuhannya secara hakiki, maka seluruh ibadahnya masih berada di ranah zahir semata, belum sampai kepada batin, belum sampai kepada Allah yang Maha Nyata. Hal ini ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musallana wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Makna rumahku dalam ilmu batin dimaknai sebagai hati seorang hamba, karena di sanalah letak makam makrifat dan cahaya ketuhanan akan memancar. Jika hati belum dibersihkan dari keakuan, dari hawa nafsu, dari hijab dunia, maka tidak akan muncul cahaya makrifat. Maka dari itu, seseorang belum dikatakan menjalankan agama yang hakiki bila belum membersihkan hatinya untuk mengenal Allah. Bahkan dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," yang berarti, demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Lagi-lagi ditegaskan bahwa ketakwaan, inti agama, dan pengagungan terhadap Allah itu bertempat di hati, tempat makrifat menampakkan cahayanya. Maka tidak heran jika dalam ilmu makrifat, seseorang yang belum mengenal Allah secara hakiki, dianggap belum benar-benar memeluk agama Islam dalam makna yang sesungguhnya. Ia mungkin Muslim dalam status, dalam dokumen, dalam lisan dan syariat, tetapi belum Islam dalam cahaya batin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pernah memohon kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati, bukan karena tidak percaya, tetapi karena ingin mencapai makrifat yang lebih tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 260, "Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi," yang berarti, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah kamu?" Dia menjawab, "Aku telah percaya, tetapi agar hatiku tenang." Disinilah letak ma'rifat, bukan sekadar percaya dalam akal,
tapi pengenalan dan keyakinan dalam hati yang tenang. Maka hadis Awaluddin Ma'rifatullah menjadi pemisah yang tegas antara siapa yang sekadar beragama secara syariat dan siapa yang telah menapaki jalan sejati menuju Allah. Karena jika seseorang hanya berpegang pada syariat tanpa mengenal siapa Tuhan yang ia sembah, ia akan mudah terseret pada ritual tanpa makna, pada ibadah yang kosong dari ruh, bahkan pada kekafiran terselubung yang berselimutkan amal. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah memperingatkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, yang artinya, dan sungguh, kami telah menciptakan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa sekadar memiliki anggota tubuh dan melakukan ritual belum cukup. Yang menentukan adalah penggunaan hati untuk makrifat kepada Allah. Maka dalam pandangan ilmu makrifat, seseorang belumlah benar-benar beragama jika belum sampai pada makrifatullah. Ia masih dalam kategori orang yang tertutup hatinya, atau dengan istilah lain, kafir maknawi. Bukan kafir secara hukum fikih, tetapi kafir dalam makna batin karena menutup diri dari cahaya Allah yang maha nyata. Sebab siapa yang mengenal Allah, niscaya ia akan merendah, tunduk, lenyap dirinya, dan hanya Allah yang nyata. Inilah puncak makrifat, dan inilah awal agama. Maka barang siapa belum sampai ke tahap ini, ia masih di tepi agama, belum memasuki intinya. Oleh karena itu, wahai penempuh jalan spiritual, janganlah kau merasa cukup hanya dengan syariat lahir. Masuklah ke dalam batin agama. Kenallah Tuhanmu, karena awal dari seluruh agama adalah makrifat kepadanya. Tanpa makrifat, kau masih berdiri dalam bayang-bayang dirimu sendiri, dan belum menapaki jalan menuju Dia yang Maha Wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kelanjutan hakikat sabda Awaluddin Ma'rifatullah, maka setiap pengembara ruhani dituntut untuk tidak berhenti hanya pada pemahaman teoretis atau simbolis semata, melainkan harus menyelam jauh ke dalam samudra makrifat melalui penyaksian batin, musyahadah, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata. Ini bukan sekadar mengenal bahwa Allah itu ada, tetapi mengenal dengan sebenar-benarnya. Pengenalan sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun", yang berarti, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Ayat ini menjadi penegas bahwa zikrullah bukan hanya melafazkan namanya, tetapi menghadirkannya dalam kesadaran. Dan kesadaran inilah yang menjadi pintu gerbang makrifatullah. Zikir dalam makrifat bukan hanya zikrul lisan, tetapi zikrul qalb, zikrul sir, zikrul ruh, dan zikrul hakikah, yang semua bertujuan untuk menyapu bersih hijab-hijab dalam diri agar wajah batin hamba benar-benar menghadap Allah. Oleh karena itu, kaum arif billah sepakat bahwa orang yang belum mengenal Allah, belum dapat merasakan manisnya iman, belum dapat menegakkan hakikat ibadah, dan belum dapat mengklaim bahwa dirinya telah beragama secara sempurna. Dalam surah Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, fawailun lil qasiyah, qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin", yang berarti, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka celakalah mereka yang keras hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Disinilah terlihat bahwa Islam yang diterima hanya akan bercahaya jika telah dibukakan dada dengan cahaya makrifat dari Allah. Dan jika belum sampai pada cahaya itu, maka keraslah hati, gelaplah jalan, dan tertipulah oleh amal yang belum mengenal arah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu", artinya barang siapa mengenal dirinya,
maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini dijadikan landasan utama dalam ilmu makrifat bahwa jalan menuju Allah adalah melalui pintu pengenalan terhadap hakikat diri. Diri bukan sekadar jasad, bukan pula akal, tetapi adalah ruh dan sir, rahasia ketuhanan, yang bersumber dari kalimat wa nafakhtu fihi min ruhi. Dalam surah Syad, ayat 72, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Yang berarti, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Inilah asal mula kemuliaan manusia, karena dalam dirinya ada ruh Allah, dan ruh itu menjadi jalan mengenal Allah. Namun apabila ruh tertutup oleh syahwat, nafsu dan keakuan, maka ruh tidak akan menemukan cahayanya, dan manusia tidak akan sampai kepada Allah. Maka, walaupun ia mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi jika belum mengenal Allah secara batiniah, belum menyaksikan Allah dengan mata hatinya, maka pengakuan itu belum sampai pada makna syahadat yang sesungguhnya. Ia masih berada dalam bayang-bayang syahadat lahir, belum menembus pada syahadat makrifat, yaitu penyaksian sejati atas keesaan Allah. Oleh sebab itu, hadis Awaluddin Makrifatullah menjadi neraca yang memisahkan antara Muslim syariat dan Muslim hakikat. Dan bagi yang belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka ia belum dikategorikan sebagai orang yang benar-benar telah memeluk agama Allah. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengingatkan, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Yang berarti, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ujian itu adalah jalan makrifat, karena hanya yang telah mengenal Allah yang dapat bertahan dalam badai ujian, dan tetap mengatakan la ilaha illallah, bukan di lisan saja, tetapi dalam ruh dan seluruh laku hidupnya. Maka makrifatullah bukan pilihan, melainkan kewajiban yang mengikat bagi setiap insan yang mengaku beriman. Tanpa makrifatullah, agama tinggal nama, iman tinggal simbol, dan ibadah menjadi gerakan kosong. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, wa huwal azizul ghafur." Artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Amal yang terbaik adalah amal yang disertai makrifat kepadanya, karena hanya amal yang lahir dari penyaksian terhadap Allah yang akan diterima olehnya. Adapun amal yang dilakukan tanpa mengenal siapa yang disembah, maka hakikatnya adalah amal kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada nama, kepada gengsi, bukan kepada Allah. Maka jelaslah bahwa hadis Awaluddin Makrifatullah bukanlah kalimat biasa, melainkan deklarasi ruhani bahwa siapa yang belum makrifat, belumlah dikatakan memeluk agama yang sejati. Ia masih dalam wilayah dzan, prasangka, belum pada wilayah ilmul yakin, ainul yakin, apalagi hakul yakin. Dan tanpa keyakinan itu, maka tak akan pernah sampai pada pengakuan yang diterima oleh Allah, karena Allah tidak bisa ditipu oleh kata, oleh gerakan, atau oleh simbol. Allah melihat kedalaman hati, kejernihan ruh, dan keterbukaan sir. Maka wahai jiwa-jiwa yang merindukan Allah, tempuhlah jalan makrifat. Jangan hanya menjadi Muslim di KTP atau di data statistik. Jadilah Muslim yang mengenal Allah secara langsung, secara batiniah, secara hakiki, sebagaimana para nabi, para wali, dan para pencinta ilahi. Karena di hari kiamat nanti, Allah tidak akan bertanya berapa banyak salatmu, berapa panjang janggutmu, atau seberapa banyak kau hafal Al-Quran, tetapi Dia akan bertanya, apakah engkau mengenal aku? Dan hanya mereka yang telah makrifat yang dapat menjawab dengan penuh rasa cinta, engkaulah yang aku cintai, dan aku tidak pernah menyembah selain engkau. Maka sempurnalah agama mereka, dan berbahagialah mereka di dunia dan akhirat. Maka kelanjutan dari makrifatullah sebagai awal dari beragama tidak lain adalah pengukuhan tauhid yang murni, yang bersih dari segala bentuk syirik, baik syirik lahir maupun syirik batin.
Banyak orang dalam kalimat mengaku bertauhid, tetapi dalam hakikat masih menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri, dengan kehendaknya, dengan amalnya, bahkan dengan akalnya. Ia berkata la ilaha illallah, tetapi masih merasa bahwa segala hal terjadi karena upayanya, amalnya, atau karena dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 17, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Yang artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ini menegaskan bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah, bukan hasil usaha hamba. Maka dalam ilmu makrifat, seseorang dikatakan bertauhid sejati apabila ia telah menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah, sehingga ia lenyap dari pandangan dirinya sendiri dan hanya melihat yang wujud tunggal, yaitu Allah yang Maha Esa. Inilah yang disebut dengan fanafillah dan baqabillah, yaitu lenyap dalam Allah dan kekal dalam cahayanya. Maka seseorang yang belum makrifatullah sejatinya masih menyembah dirinya sendiri. Ia menyembah egonya, kehendaknya, ambisinya, dan segala selain Allah. Walaupun ia bersujud 5 kali sehari, tetapi jika ia belum mengenal siapa yang ia sembah, maka sujudnya hanyalah rutinitas fisik, bukan ibadah ruhani. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kata ikhlas dalam ayat ini menjadi syarat utama diterimanya ibadah, dan ikhlas hanya mungkin jika seseorang telah mengenal Allah. Tanpa makrifatullah, ikhlas hanya menjadi teori, dan tanpa ikhlas, agama menjadi hampa. Maka pada hakikatnya, siapa yang belum mengenal Allah, ia belum beragama, karena belum memenuhi syarat paling mendasar, yaitu ikhlas yang bersumber dari makrifat. Bahkan dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yakin. Para ahli tafsir makrifat menafsirkan yakin bukan semata-mata sebagai kematian, melainkan sebagai makrifat, yaitu keyakinan sejati dalam penyaksian terhadap Allah. Maka ibadah sejati harus berlangsung hingga seseorang mencapai makrifatullah, bukan sekadar hingga ajal menjemput. Maka sungguh agunglah sabda Nabi SAW, "Awaluddin makrifatullah," karena kalimat ini menyingkapkan rahasia paling besar dalam keberagamaan, yaitu bahwa agama dimulai bukan dari salat, bukan dari puasa, bukan dari syariat, tetapi dari makrifat, dari pengenalan dan penyaksian terhadap Allah yang Maha Esa. Maka orang yang belum mengenal Allah, sejatinya belum melangkah ke dalam agama. Ia baru berdiri di ambang pintu. Jika ia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ia wafat dalam keadaan belum mengenal Tuhannya. Dan bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengenal Tuhannya berharap akan selamat? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Kata ya'lamu dalam hadis ini bukan sekadar mengetahui secara informasi, tetapi ilmu yakin, yaitu pengetahuan berdasarkan makrifat, penyaksian, dan cahaya ruh. Inilah kunci keselamatan akhirat. Maka janganlah seseorang merasa aman hanya karena statusnya sebagai muslim. Perjalanan masih panjang, dan tangga menuju Allah harus dimulai dari makrifat. Ilmu syariat adalah jalan, ilmu tarekat adalah kendaraan, ilmu hakikat adalah pembersih, dan ilmu makrifat adalah tujuan. Maka barang siapa tidak menapaki jalan ini, ia tersesat dalam jalur formalitas agama. Ia berjalan dalam kegelapan, walau mengira berada dalam cahaya. Maka dalam surah An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajah." Yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita, dan pelita itu dalam kaca.
Ini adalah gambaran cahaya makrifat yang menembus ke dalam kalbu. Jika kalbu telah dibersihkan dari segala sesuatu selain Allah, jika tidak maka ia tertutup dan tidak ada jalan masuknya cahaya makrifat, maka jelaslah wahai hamba-hamba Allah bahwa inti dan ruh agama adalah makrifatullah. Tanpanya, agama hanya kulit, dan seseorang masih dalam kategori jahil, bahkan bisa termasuk dalam orang-orang yang Allah sebut dalam surah Al-Jathiyah, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu? Maka jangan menjadi orang yang tersesat dalam amal, jangan menjadikan ibadah sebagai topeng, dan jangan menjadi hamba yang tidak pernah mengenal Tuannya. Mulailah dari makrifat, agar agama kita sempurna, agar ibadah kita sampai, dan agar ruh kita tenang dalam mengenal wajahnya yang maha indah. Maka tutuplah perjalanan ini dengan satu doa agung yang diucapkan para arif billah dalam sunyi malam mereka. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan jangan biarkan kami mati sebelum mengenalmu. Karena sungguh, awaluddin makrifatullah adalah kunci pertama dan terakhir dari keselamatan dunia dan akhirat. Tanpanya, agama tinggal nama dan iman hanya fata morgana. Tetapi dengan makrifatullah, segalanya menjadi terang, segalanya menjadi tenang, dan segalanya menjadi milik Allah semata. Karena hanya Allah yang ada, hanya Allah yang nyata, dan hanya Allah yang disembah. Bukan karena kata, tetapi karena nyata.